Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Dan untuk video kali ini mas, seperti teman-teman ketahui, gue ingin mereview salah satu judul anime yang sangat populer dan mungkin udah kelihatan dari wallpaper yang barusan gue ganti. Sorry banget ya Rem. Tapi nggak masalah, di sini gue harus mengindahkan cinta gue untuk kembali ke waifu nomor 8791 ya. Dari 11.000 waifu gue ada nama Tokisaki Kurumi di list tersebut. Biarpun masuk ke 8.000-an dah ya, tidak mampu direm yang bercokol di 100 besar gitu ya. Jadi gue ingin membahas tentang anime Dead Alive. Apa sih yang ingin gue bahas? Pertama adalah gue bahas judulnya dulu, Dead Alive. Mungkin pertama kali gue nonton anime ini 7 tahun lalu, tepatnya Spring 2013 atau bulan April, tanggal 4 April 2013. Waktu itu lagi gimana ya? Gue pertama kali main sosial media pada waktu itu kan. Bukan pertama kali sih, sudah main sosial media. Gue adalah seorang wota ya. Dulu gue wota, terkenal Sword Art Online, High School DxD, tiba-tiba anime booming begitu saja di Indonesia. Puncaknya itu awal-awalnya tuh akhir 2012 dan 2013 itu sudah rilis anime keren seperti Boku wa Tomodachi dan kawan-kawan, dan tentu saja Dead Alive juga rilis di tahun 2013. Yang bikin gue kesemsem adalah di saat itu banyak banget yang nge-share anime Dead Alive episode 1 karena waktu itu bisa melihat Tohka yang cantiknya luar biasa. Oke lah, gue termakan aduh, korban rokok surya murah. Bukanlah rokok surya murah. Oke, lanjut aja. Jadi tadi karena gue astagfirullah. Jadi karena gue tadi membahas tentang masa lalu gue, kalau misalnya rokok surya itu dipakai, astagfirullah. Oke, tadi gue ngomong apa ya? Oh iya, lihat wallpaper dulu. Oh Kurumi. Jadi gara-gara tadi gue ngebahas tentang anime yang gue tonton yaitu Dead Alive, gue pun berpikir anime ini kayaknya rame banget deh. Di sosial media rame. Lalu gue nonton. Ketika gue nonton, wih seru banget. Kenapa? Karena gue kagum sama kecantikannya Tohka di saat itu. Karena gue kagum dengan kecantikan Tohka, gue pun merekomendasikan ke teman-teman gue yang sekarang pun beberapa jadi cosplayer ya. Beberapa jadi cosplayer, beberapanya lagi udah punya anak gitu. Cuman gue yang belum ya. Ya sedih juga sih. Oke. Jadi sekarang adalah 7 tahun setelah gue menonton anime dari season pertamanya. Tentu saja gue cuma rewatch anime itu cuma sekali. Season 2 sekali, season 1 sekali, 2 sekali, dan season 3 nggak gue rewatch. Tapi untuk movie-nya gue juga nggak rewatch. Jadi gue di sini murni hanya rewatch beberapa season. Nggak semua season, tapi gue pastikan kalau gue udah nonton semuanya. Dan gue sudah lumayan ingat lah isi ceritanya itu apaan gitu ya. Yang pertama adalah seperti thumbnail dan juga judul, anime ini tuh murni jualan waifu. Gak ada debat apapun lagi, ini anime cuma jualan waifu. Tokoh utama itu sableng sebenarnya. Itsuka Shido itu sebagai tokoh utama itu cuma pelengkap cerita gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ada banner, ada promosi yang menggunakan brand Dead Alive atau Dead Alive itu jadi brand untuk mempromosikan suatu barang, maka wajah Shido tuh nggak usah dimasukin sama sekali. Maka brand atau iklan yang menggunakan wajah-wajah dari tokoh Dead Alive itu bakal tetap laku. Contoh ya, ini gue mau ngiklanin Pocari Sweat nih misalnya. Jemput mereknya Ponari Sweat aja. Ponari Sweat gitu kan. Gue ngiklan. Lalu karena branding dan nama anime Dead Alive itu sangatlah populer di masyarakat, gue pakai jasa-jasa atau beli hak brand untuk pakai di iklan gue. Misalnya gue jadikan banner gitu ya di jalan-jalan kota Tokyo di distrik Shibuya. Lalu nanti gambarnya itu adalah sebuah pamflet yang seluruh karakter seperti Tohka, Shinon, lalu Tobichi Origami, Kurumi Tokisaki itu sedang pegang botol Ponari Sweat, ya kan? Iklan seperti itu udah cukup, nggak usah ada gambar Shido di sana, nggak usah. Shido tuh cuma pelengkap cerita gitu loh. Bahkan kalau tokohnya diganti dengan muka Subarun, itu nggak akan bikin di anime tambah abal-abal. Mau diganti Kazuma ya sama aja, ceritanya bakal gitu-gitu doang. Shido di situ murni beban sebenarnya ya, murni itu beban gitu. Sakura tuh masih bisa nge-heal gitu kan, masih bisa bilang tolong aku gitu ya. Beban banget sih sebenarnya. Tapi di sini Shido tuh apa coba fungsinya ya, kata gue ngeliat ini selain cipokan sama waifu-waifu gue, fungsi dia apaan gitu loh. Oke lah. Kok lu pasti bakal bilang, wah fungsi dia tuh gini, itu cerita utama dia tuh yang menyatukan semua dan bla 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 bla. Ya itu emang sifat alami dari tokoh utama cowok gitu loh. Gue tuh maunya tokoh utama itu punya sifat yang bener-bener
beda dari yang lain itu. Bener-bener gua terkenang. Wah, gua tuh suka banget sih sama tokoh utama Hikigaya Hachiman. Si gue banget. Dia tuh gini, ujung-ujungnya bucin gitu kan. Dia itu gue sekali, dia itu membenci kehidupan. Aku merasa melihat diriku gitu. Nah, itu tokoh utama yang berkesan. Gue tuh maunya tokoh utama tuh macam kayak gitu. Kalau nggak kayak Hachiman tuh kayak Arnold Schwarzenegger loh, berkesan gitu. Kayak Mahoka juga, kayak Tatsuya Shiba itu kan berkesan gitu. Lah kayak Shido ini kayak gue nonton, loh ini kok kayak si Rito dari To Love Ru lah, kayak si Roka dari Anelok lah. Pokoknya tokoh utama yang dia itu cuman jadi pelengkap doang. Ngerti nggak maksud gue? Yap, semoga lo ngerti. Ya, kalau nggak ngerti sih nggak apa-apa. Gue cuma ingin menyampaikan aja. Lantas apa lagi yang ingin gue bahas dari anime ini? Berikutnya adalah waifu baru setiap season terbarunya. Gua bingung sih, ini kayaknya sih kehebatan ya. Ini bener-bener harus gua akuin, siapapun pengarang Dead Alive, gua akuin lu jenius gitu. Wahai pengarang Dead Alive, sensei siapa yang gua nggak tahu namanya, saya menghormati Anda karena sukses merancang waifu dengan desain yang mantap, dengan sifat yang sempurna. Lihatlah itu Tohka. Tohka itu di awal gue menonton Tohka itu, ini pasti tokoh utamanya nih pendiam gitu, pendiam lalu temperamental. Gue merasa tokohnya itu bakal mirip seperti Rias Gremory di awal itu. Wah pasti kayak Rias nih, soalnya katanya namanya Tuan Putri seperti itu ya. Ternyata dia tuh malah jadi karakter lucu, nggak ketebak gitu ceritanya gitu. Lalu ada Tobichi Origami, gue kira nih bakal jadi karakter yang nggak penting gitu ya. Gue bakal, wah namanya Tobichi Origami, namanya pun lucu ya, Origami gitu. Apakah nanti dia itu bakal punya peran penting? Ternyata dia punya peran penting, dan ternyata dia punya masa lalu yang menarik yang memang layak untuk dibahas gitu. Di awal-awal kayaknya sih dia itu bukan tokoh yang penting. Gue merasa kayak sampingan, kayak temannya Shido, siapa itu gue lupa namanya, yang punya waifu gitu. Gue merasa nanti ya paling kayak tokoh sampingan gitu aja. Soalnya gue sudah lihat banyak banget tokoh-tokoh teman sekelas itu cuman tokoh sampingan gitu ya. Kecuali tokohnya itu kalau murid pindahan, ketua kelas itu biasanya punya porsi yang menarik. Tapi kalau cuma temen satu kelas itu banyak gue mikir-mikir tuh. Kalau temen dempetan, mungkin temen sekelas dempetan sebelahan itu mungkin masih menarik gitu ya, ada ceritanya. Tapi status temen sekelas itu menarik di sini. Tobichi Origami itu juga menarik. Sinon, nah di sini ada loli. Memang sih sebuah anime belum bisa dikatakan jualan anime kalau dia nggak ada lolinya seperti itu. Dan Sinon di sini adalah menjawab dari segala kerinduan di hati para penikmat loli, seperti itu aja. Hadirnya itu bener-bener jadi seorang loli, tapi bukan seorang loli yang beneran anak kecil. Dia itu punya sifat dan kekuatan luar biasa, dan yang terbaik adalah dia tuh pemalu. Dia harus kembali ke sifat anak-anak yang paling umum. Anak-anak tuh pemalu, dan itulah sifat yang dibawa oleh Yoshinon. Jangan tuh sifatnya kayak loli-loli lain gitu loh, yang merasa dia tuh hebat, merasa jago, merasa yang nyebelin. Itu bukan anak kecil itu siapa gitu loh. Emang sifat anak kecil itu harusnya seperti Yoshinon selaku loli. Yoshinon apa Yoshino sih? Padahal gue sering kebalik sama bonekanya loh. Oke. Lantas, bagaimana gue menilai karakter yang ada di wallpaper? Itu nanti dulu. Kalau Kaguya yang di season 2, lalu yang di season 3, gue lupa namanya, yang rambut hijau, itu semuanya juga punya porsi masing-masing di ceritanya. Bahkan Mayuri atau Sayuri sih yang di movie-nya itu, kalau gue lupa ya, yang rambutnya pirang gitu. Oh ya, mereka tuh punya porsi dan cerita masing-masing dan punya sifat yang enggak sama gitu. Yang paling penting adalah punya sifat yang enggak sama dan punya kepribadian dan juga berbeda. Itu adalah menariknya bagaimana tokoh utama, bagaimana pengarang itu membangun sebuah entitas yang mana seluruh karakternya itu punya daya saing untuk mendapatkan fansnya masing-masing seperti itu. Karena gue juga teringat dengan salah satu judul yang memang melegenda banget, yang tokoh utama itu dableknya kebangetan, dia milih pecundang, milih cewek ampas untuk meninggalkan sang ratu, sang primadona, sang malaikat. Ya, lo tau lah anime apa, Nisekoi. Nisekoi itu dia punya karakter Marika Tachibana, Ruri Miyamoto, Angel no Kosaki Onodera, Chitoge Gorilla Saki, dan juga Seishiro Sugumi. Lihatlah porsi mereka itu. Mereka tuh punya sifat masing-masing, punya kepribadian masing-masing,
Dan mereka juga punya desainnya masing-masing, seperti ada rambutnya pendek lah, pakai pita lah, pakai ribbon lah. Rambutnya Kosaki tuh lihat aja, ada nggak sih anime yang potongan rambutnya kayak Kosaki Enodera? Susah nyarinya. Emang ada di Fat Kaleid ada, di Tengen Toppa juga ada. Masalahnya itu adalah sifat yang jarang, pemalu, tapi dia dengan suara yang imut. Ingat, Hanazawa Kana adalah seorang profesional sejati. Gitulah caranya kalau lu itu cari anime jualan waifu. Jualan waifu nisekoi itu sukses 100%. Kalau nggak sukses, nggak mungkin ada perang maha dahsyat gara-gara karakter anime doang. Ingatlah, sejarah telah mencatat anime dengan perperangan waifu war terbesar itu terjadi di anime nisekoi. Oke? No debat, data valid ya. Gak usah bahas ReZero. Rem yang terbaik. Emilia itu mah beban. Oke, lanjut gue ke sebuah karakter bernama Kurumi Tokisaki. Apa sih yang dijual oleh Kurumi Tokisaki itu? Kurumi Tokisaki itu menjual apa yang hilang dari seluruh anime. Yaitu adalah sifat onesan-onesan, ara-ara, dan megang pipi pakai tangan kiri gitu. Pakai tangan kanan gitu ya. Gimana sih ya? Kalau bilang ara-ara itu kan tangan kirinya itu kan elus pipi gitu ya. Ya, bayangin aja lah ya. Gue susah bayangin. Intinya seperti itu. Kurumi Tokisaki akan menjadi salah satu tokoh yang sangat penting, tapi dia akan dilihat sebagai seorang antagonis. Dan yang jadi gregetnya itu adalah dia punya ambisi sendiri yang sebenarnya kita nggak tahu ambisinya apaan. Tapi yang hebatnya adalah dia dibuatkan spin-off sendiri dan dijadikan sebuah anime terpisah dari anime utamanya. Aduh, startnya gue nggak pakai ngurut surya. Wah, ale-ale emang mantap. Seperti halnya Kurumi Tokisaki, dia adalah sebuah karakter yang mempunyai kepribadian yang memang kita harus pahamin. Dia yang menciptakan anime ini tuh secara lebih hidup. Kenapa gue bilang lebih hidup? Andai kata, sekarang kita nonton Dead Alive sampai 3 season tanpa Kurumi Tokisaki. Coba Anda bayangkan, apa yang ingin dibahas dalam cerita selain harem-hareman ya? Selain harem-hareman doang, itu ujungnya cuma harem-hareman. Nanti para spirit itu akan bertempur, lalu nanti kena cipok Shido, lalu beres gitu kan. Apa serunya? Lalu Kurumi Tokisaki itu kalau gue nonton animenya belum cipokan sama Shido. Awas tuh spoiler novel ya di komentar. Nggak boleh ada spoiler apa-apa di komentar ya, apalagi spoiler novel gitu. Nah, Kurumi Tokisaki itu belum cipokan. Dan yang lebih penting lagi, Kurumi Tokisaki itu secara kelihatannya seperti karakter antagonis di serial ini. Tapi bisa juga dia bukan karakter antagonis. Dia menyimpan rahasia, menyimpan misteri, dan itulah yang membuat anime ini harus dilanjutkan sampai Tokisaki Kurumi itu dijelaskan secara jelas siapakah dia. Seperti orang menyimpan rahasia. Wow, seperti itukah? Berarti karakter ini akan menjadi karakter kunci. Nah, itu yang nggak pernah terpikirkan. Kita hanya memikirkan kalau karakter ini tuh sebenarnya karakter yang sangat menawan. Dari sifatnya, dari cara bicaranya, dari cara dia menatap. Oke, semuanya menawan. Cara dia berjalan, cara dia berbicara, dandanannya, segalanya menawan. Tapi apakah teman-teman berpikir dia itu adalah seorang karakter kunci gitu loh? Karena dia selalu muncul dan memberikan kesan apabila pengarang menjadikan Kurumi Tokisaki adalah karakter kunci yang sangat penting dalam tamatnya novel atau animenya, maka selamat, Anda sudah menyempurnakan apa yang disebut plot dan juga alur gitu ya. Gua rasa itu yang paling penting ya. Ada sebuah karakter yang dari awal udah lu kenalin dan ternyata itu sepanjang cerita itu karakternya itu memang nggak berdampak besar, biasa-biasa aja, nimbrung-nimbrung, tiba-tiba punya tujuan yang sangat luar biasa, punya plot yang sangat luar biasa, plot twist yang sangat besar. Kehadirannya itu ternyata bener-bener sebuah hal yang membuat kita wah gitu loh. Itu yang penting. Dan gue merasakan, gue di season 1 mikirnya, alah ini juga paling karakter seru-seruan. Menurut gue, Tohka, Yoshinon, Origami, Miku, lalu yang kembar pirang, itu cuma karakter lucu-lucuan itu. Ya kan? Itu karakternya apa coba fungsinya? Mereka tuh cuman tinggal bareng Shido, gangguin Shido, perkembangan cerita mereka cuma ikut tampol-tampolan, ikut berantem. Setelah mereka kena cipok, ya udah beres gitu ceritanya kan. Gue berekspektasi besar kalau Tohka ya, Togami nyesel gue minum ale-ale.
gue berekspektasi besar kalau Yatogami Toka itu punya porsi cerita yang sangat penting di serial ini. Tapi sampai sekarang gue nggak mendapatkan yang penting-penting banget gitu. Tapi ketika gue melihat Kurumi, kenapa dia terasa jauh lebih penting daripada karakter lainnya gitu. Oke lah, ada cerita Tobichi Origami yang tiba-tiba dia punya cerita tersendiri. Tapi apakah seberapa penting itu? Tobichi Origami memang menyimpan rahasia, tapi bukankah sudah ditampilkan? Di sini kita atau gue ingin membahas bagaimana akhir cerita dari serial ini. Peran dari Kurumi Tokisaki ini akan menjadi alasan kuat kesuksesan serialnya. Gue selalu berpikir begitu sejak awal. Ngomong-ngomong, gara-gara batuk gue lama banget ya. Oke ya, jadi itu saja mungkin yang ingin gue sampaikan ya. Itu review kenapa gue bilang anime ini hasilnya adalah jualan waifu. Review berikutnya mungkin akan membahas tentang sisi lain yang ingin gue bahas. Tapi karena nanti daripada videonya kepanjangan, mending gue akhirin video dari sampai sini. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time. Buset dah, berapa kali gue batuk. Ale-ale.